Yusuf menampilkan diri sebagai kepala keluarga yang dikasih, lembut dan penuh kasih serta kreatif. Hal itu bersumber pada hubungannya dengan Allah sebagai orang beriman yang taat dan menerima kehendaknya, sehingga Yusuf bisa menjadi bayang-bayang Allah sendiri saat mendidik Yesus Sang Putra sampai siap menjadi penebus dunia. Itulah sebagian dari refleksi Paus Fransiskus dalam tulisannya yang berjudul Patris Corde yang ada di sini. Mari kita belajar terus hidup dalam situasi-situasi menantang juga di masa pandemi ini. Sebagai ibu, anak, bapak, saudara, pekerja, pemilik kerja yang berani, bertanggung jawab, dan bijaksana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita bersama seluruh gereja setiap Rabu pertama dalam bulan mengaturkan devosi kepada Santo Yusuf. Maka kita memakai rumusan doa-doa Santo Yusuf. Mari kita bawa intensi pribadi, keluarga, dan komunitas kita menghadap Tuhan sambil mohon ampun atas dosa-dosa kita agar semakin layak serta dalam perjamuannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, para pemimpin Yahudi menolak Yesus sebagai utusan Allah. Allah yang bagi kita merupakan seorang Bapa yang baik hati, yang peduli mengasihi kita. Yesus digambarkan dalam Injil seperti anak pemilik kebun anggur yang ditangkap dan dibunuh oleh para penyewa kebun anggur. Dan ini tampak dalam jebakan-jebakan para pemimpin Yahudi terhadap Yesus, seperti tampak dalam jebakan orang Farisi dan kaum Herodian yang menanyakan pada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Hari ini gantian kelompok Saduki yang membuat jebakan untuk Yesus dengan menanyakan siapa yang akan menjadi suami dari seorang istri yang pernah memiliki 7 suami. Sebagaimana kisahnya kita dengarkan dalam bacaan pertama. Menjawab hal ini, Yesus menunjukkan pemahaman orang-orang Saduki yang sempit tentang kitab suci, bahkan dinyatakan sesat. Orang-orang Yahudi dan Kristiani yang memahami kitab suci dengan baik tentu tahu bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Kita menyebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub karena Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup. Saudara-saudara terkasih, juga disebutkan oleh Yesus bahwa kalau orang sudah bangkit dari antara orang mati, tidak butuh kawin dan dikawinkan lagi. Mereka hidup seperti malaikat-malaikat sebagai roh. Dari kisah ini kita diundang untuk mengagumi kebijaksanaan Yesus dan ketaatannya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Terlebih kita juga diundang sebagai orang beriman Kristiani untuk meneladan Tuhan Yesus, menjadi utusannya yang berani, bertanggung jawab,
dan belajar bijaksana dalam kehidupan yang menantang. Seringkali kita juga menemukan pertanyaan-pertanyaan jebakan yang menantang kita di dalam hidup beriman. Allahnya orang Katolik itu punya anak, gitu ya. Tuhannya orang Katolik itu bisa sakit, lapar, haus, bahkan mati. Itulah berbagai macam jebakan yang sering kita hadapi. Kita diundang sebagai orang utusan yang berani bertanggung jawab dan bijaksana dalam situasi yang berbeda-beda. Tetapi arahnya sama, yaitu berani bertanggung jawab bijaksana sampai pada kesempurnaan kasih dengan mengasihi. Karena itulah hukum yang utama. Dan itu yang kiranya menjadi teladan Santo Yusuf, pelindung kepala keluarga kita. Yusuf menunjukkan keberanian, sikap tanggung jawab dan bijaksana untuk mendampingi Ibu Maria dan Yesus dalam menghadapi situasi yang menantang. Harus mengungsi ke Mesir karena mau dibunuh Herodes, hidup tersembunyi di Nazaret untuk menghindari ancaman pengganti Herodes yang tidak kalah kejam. Yusuf bekerja keras dengan keahliannya sebagai tukang kayu, petani, untuk menghidupi mereka. Dan dengan keahliannya sebagai pendidik, Yusuf mendidik Yesus juga dalam pengetahuan pertukangan, pertanian, perikanan, dan lain-lain, sehingga Yesus siap menjadi orang utusan Bapa sebagai penebus manusia. Kita mendengarkan itu tercermin dalam berbagai macam pengajaran, perumpamaan, dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan bahwa sistem pendidikan di Israel itu sudah berlangsung lama dan salah satu sistem pendidikan yang paling hebat di dunia. Oleh karena itu tidak heran ada banyak penemuan Google, Facebook, macam-macam itu adalah dari keturunan Yahudi. Begitu pula banyak penerima hadiah Nobel keturunan Yahudi. Sistem pendidikannya sudah lama dan ini pasti yang sudah dialami oleh Yesus. Sistem pendidikan yang sudah sangat kuno, lama, klasik. Yusuf menampilkan diri sebagai kepala keluarga yang dikasih, lembut dan penuh kasih serta kreatif. Hal itu bersumber pada hubungannya dengan Allah sebagai orang beriman yang taat dan menerima kehendaknya, sehingga Yusuf bisa menjadi bayang-bayang Allah sendiri saat mendidik Yesus Sang Putra sampai siap menjadi penebus dunia. Itulah sebagian dari refleksi Paus Fransiskus dalam tulisannya yang berjudul Patris Corde yang ada di sini. Mari kita belajar terus hidup dalam situasi-situasi menantang juga di masa pandemi ini. Sebagai ibu, anak, bapak, saudara, pekerja, pemilik kerja yang berani, bertanggung jawab, dan bijaksana. Dengan keyakinan itu mari kita lanjutkan ibadat kita. Bagus engkau hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersukacita pada kebaktian kami kepada Santo Yusuf. Kami mohon lindungilah kami selalu dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan peran kasih kita sudah selesai.
syukur kepada Allah.